Halo, nama saya Grace Rifka Manare dari kelas A122 Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2274201004. Baiklah, saat ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia, yang kedua adalah ragam bahasa, yang ketiga adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, dan yang keempat adalah pemakaian huruf. Baiklah, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari dengan sesama masyarakat Indonesia. Meski berinteraksi dengan berbagai suku, bahasa Indonesia tetap menjadi alat pemersatu bangsa yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa Indonesia juga telah ditetapkan sebagai bahasa nasional bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948. Selain itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa negara dikukuhkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada babnya yang ke-15 pasal 36 dengan menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam perjumpaan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara, mereka berkumpul dan melakukan rapat dan membuat ikrar. Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan di atas adalah pernyataan yang menggambarkan bahwa bahasa Indonesia telah diakui sebagaimana unsur dalam ikrar ketiga dengan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk resmi penetapan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan yang tidak berhenti sampai di situ. Berbagai perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1947 ditandai juga dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang telah menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Setelah mengalami perubahan, muncul perbaikan ejaan kata pada tahun 1972 yang dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih sering kita dengar dengan singkatan dari EYD, yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini juga dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Hingga saat ini bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 yang ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PEBI. PEBI hingga saat ini membantu seseorang dalam melahirkan karya tulis ilmiah agar ejaan dan penulisan kata sesuai dengan yang berlaku hingga sekarang. Setelah saya akan masuk pada materi yang kedua, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara atau kawan bicara atau orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa para ahli, yaitu ragam bahasa menurut Bahman adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun ragam bahasa menurut Deddy Sugono yaitu sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia
timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di pasar, di taman, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Adapun penyebab terjadinya ragam bahasa adalah ragam bahasa yang timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada ragam bahasa adalah faktor budaya, yang kedua adalah faktor sejarah, dan yang ketiga adalah faktor perbedaan. Faktor perbedaan demokrasi. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Ragam bahasa di sini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah dialek atau logat. Contohnya di setiap daerah kita memiliki gaya bicara atau logatnya masing-masing. Dan yang kedua adalah fungsi olek. Fungsi olek adalah ragam bahasa yang berfungsi di bidangnya masing-masing atau di semua bidang. Contohnya untuk bidang kedokteran mereka memiliki bahasa medis, dan untuk bidang hukum mereka juga memiliki bahasa hukum, dan untuk keperawatan mereka juga memiliki bahasa tentang keperawatan. Yang ketiga adalah sosiolek. Sosiolek adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan semua bidang masyarakat. Yang keempat adalah lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Contoh ragam bahasa lisan adalah orang berpidato, orang melakukan ceramah, orang yang melakukan sambutan-sambutan, berbincang-bincang, dan masih banyak lagi. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan melalui media tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh ragam bahasa tulisan seperti yang dapat kita temui pada surat, karya ilmiah, atau koran, dan lain-lain. Yang kelima adalah ragam bahasa baku dan tidak baku. Adalah ragam bahasa yang berhubungan dengan sesuatu yang resmi dan sesuatu yang tidak resmi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama adalah pengertian tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, dan perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan-kemudahan bagi para pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh yang memberi pesan. Yang kedua adalah syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif antara lain adalah dia ada kelogisan, kehematan, ketepatan, dan kecermatan. Kelogisan di sini adalah suatu ide kalimat yang dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang kedua ada kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Sedangkan ketepatan adalah informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat itu harus jitu, sesuai dengan sasaran,
sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang terakhir ada kecermatan. Kecermatan di sini adalah kalimat efektif yang harus kita gunakan, adalah kalimat efektif yang harus cermat. Yang B, kalimat tidak efektif. Pengertian kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara tidak mudah dimengerti, maka kemungkinan besar pembaca atau pendengar akan salah untuk menerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama ada unsur kalimat tidak jelas, penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat, penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan PUEBI, tidak ada ide pokok dalam kalimat, dan yang terakhir adalah boros dalam penggunaan kata-kata. Syarat kalimat efektif adalah struktur kalimat tidak satu kesatuan atau kalimat yang strukturnya baik, strukturnya memiliki satu kesatuan seperti adanya subjek dan predikat. Namun pada kalimat efektif ini struktur kalimatnya tidak memiliki satu kesatuan sehingga sangat sulit untuk dipahami. Ada juga syarat tentang kalimat tidak efektif adalah penggunaan kalimatnya tidak logis. Dalam menulis kalimat tidak efektif dibutuhkan syarat berupa isi kalimat tidak logis atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Maka dari itu kalimat tidak efektif akan sangat sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Yang terakhir adalah materi yang keempat adalah pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Dan yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Yang ketiga adalah huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, lampiran, dan daftar pustaka. Huruf tebal dalam cetakan ini juga dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian atau kata atau kelompok kata yang diperlukan huruf dengan cetakan miring. Halo teman-teman, buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus UNPI Manado? Karena UNPI Manado sudah termasuk universitas dengan akreditasi baik. UNPI Manado juga memiliki 6 fakultas dan program studi yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. UNPI Manado juga memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan